Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Wakil Ketua Dharma Wanita Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati teman-teman pengurus Dharma Wanita kelompok Puskesmas, serta teman-teman anggota Dharma Wanita Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah telah menitipkan cintanya kepada kita semua pada pagi hari ini. Ketika kita bangun tidur di pagi hari, ketika kita membasuh wajah kita semua dengan air wudhu, saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita satu kali lagi untuk menghiasi amal baik kita, menghiasi kehidupan kita. Maka dari itu, bersyukurlah dan berjanjilah bahwa hari ini adalah hari di mana kita akan membuat segalanya lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di momen sekarang ini, momen Maulid Nabi, telah kita ketahui semua bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Apakah ibu-ibu sekalian tahu kenapa tahun tersebut disebut dengan tahun gajah? Iya, tahun tersebut disebut dengan sebutan tahun fil atau gajah karena pada tahun tersebut saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentara Raja Abraha menyerang Ka'bah, menyerang Mekah dengan menggunakan gajah. Cerita tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kisah tentang tentara Raja Abraha yang waktu itu menyerang Ka'bah. Belum sempat mereka menyentuh Ka'bah, maka datanglah segerombolan burung ababil yang waktu itu membawa kerikil yang langsung diambil dari tanah neraka. Dan disebutkan dalam surat Al-Fil tadi, mereka diibaratkan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, ibu-ibu. Bisakah kita bayangkan bagaimana keadaan saat itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan sekedar untuk menikmati hidup, tidak untuk jalan-jalan. Pernahkah ibu mendengar bahwa Rasul mengatakan kepada istrinya, "Ya Khadijah, saya datang ke bumi ini cuma buat jalan-jalan dari Mekah ke Madinah. Jangan lupa ya perbekalannya, bawa nasi goreng, bawa bir Zamzam, bawa kacang Arab. Jangan lupa ya." Pernah nggak seperti itu? Tidak pernah, ibu-ibu. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk misi yang lebih besar, yaitu mengangkis seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah pada waktu itu menuju zaman yang penuh keimanan dan keilmuan seperti sekarang ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pernahkah kita bayangkan apa
bagaimana berperilaku yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT juga menegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi siapa yang senantiasa menuju jalan Allah dan percaya akan datangnya hari akhir, serta orang-orang yang senantiasa mengingat asma Allah. Ibu-ibu, banyak hal yang dapat kita petik dari berbagai kisah keteladanan Rasul. Beliau mensyiarkan agama Allah tanpa gentar. Meskipun banyak cobaan, banyak celaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, tapi beliau tetap memegang teguh agama Allah. Ada beberapa sifat Rasul yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu jujur. Beliau selalu jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau dulu adalah salah satu pegawai kepercayaan Khadijah, dan beliau dikenal dengan sifat kejujurannya. Saking jujurnya, orang-orang di Mekah waktu itu memberikan julukan Al-Amin. Kemudian yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Ketika ia berjanji, ia senantiasa menepati janjinya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu. Apapun cobaan yang ada di depan beliau, beliau tetap gigih menyampaikan wahyu meskipun nyawa beliau terancam. Dan yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas. Ibu-ibu pernah kita dengar bahwa Rasulullah itu bersifat ummi, artinya tidak dapat membaca atau menulis. Dan kalau kita pikirkan bagaimana cara beliau menerima wahyu dari Allah tanpa kurang sedikit pun, kalau memang Rasulullah tidak cerdas. Hal itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar cerdas. Ada sifat Rasul juga yang mungkin perlu kita teladani. Berbuat baik kepada sesama, ibu-ibu, kepada siapapun. Dikisahkan ada seorang pengemis buta di pasar Mekah waktu itu. Beliau melewati hari-harinya tanpa sedikit pun melewatkan, tidak mencela Rasulullah. Tapi apakah ibu-ibu tahu apa yang dilakukan Rasulullah kepadanya? Rasulullah mendatangi pengemis tua itu, datang menghampiri dia dengan penuh kasih sayang. Celaan tetap terdengar dari pengemis tua itu, tapi Rasulullah duduk di samping dia seraya memohon izin, "Bapak, bolehkah saya nyopin Bapak?" Setelah mendapat izinnya, Rasulullah pun menyuapi pengemis tua itu dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, sifat beliau sungguh patut untuk kita teladani. Dan bayangkan ibu-ibu, hal tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah setiap pagi hari. Tapi pada suatu ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah, ketika Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar kepada Aisyah, putrinya sekaligus istri Rasulullah. Waktu itu Abu Bakar bertanya, "Wahai putriku, apakah ada
sunnah-sunnah Rasul, perilaku Rasul yang belum aku laksanakan. Kemudian Aisyah menjawab, wahai ayahku, engkau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Engkau adalah orang yang selalu mengikuti ajarannya. Tapi ada satu perbuatan yang belum engkau lakukan, ayahku. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa itu, putriku? Kemudian Aisyah menceritakan bahwasanya setiap pagi Rasulullah pergi ke pasar, ke kota Mekah, bertemu dengan pengemis itu, memberikan makan, menyuapinya dengan penuh cinta. Lalu kemudian Abu Bakar datang ke pasar, melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum Abu Bakar duduk